Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini adalah vlog kedua kita pada sore hari ini dan sekarang jam 5 sore. Karena ini adalah edisi spesial, alhamdulillah bersama kita ada Ayahanda Habib Said Ismail selaku Wakil Gubernur, insya Allah akan bersama-sama kita nge-vlog dengan sore hari ini sambil nunggu beliau habis makan durian. Tadi setengah hari alhamdulillah saya menemani beliau juga, jadi sempat ke acara P3 dan sebagainya, dan alhamdulillah nih dapat baju baru juga nih dari Korea katanya, dan dikasih oleh Ayanda langsung. Insya Allah beliau akan sharing soal apapun ya, nanti terserah beliau lah ya. Dan kita minta sih sebenarnya soal 17 Agustus, kira-kira tanggapan beliau apa sih tentang nasionalisme itu. Dan saya ingin informasikan ke teman-teman, ternyata kaki beliau ini celana juga cingkrang gitu. Kadang-kadang, dan ini unik gitu ya. Ini juga harus diinformasikan ke teman-teman semuanya bahwasanya menurut kita sih cingkrang itu sebenarnya adalah mode zaman hari ini. Cristiano Ronaldo itu cingkrang loh. Dan itu adalah bukti bahwasanya sebenarnya cingkrang ini tidak identik dengan ideologi atau apapun, tapi lebih kepada mode dan bagaimana kita berpakaian pada zaman-zaman hari ini lah. Silakan Ayanda, kira-kira mau sharing apa ini ke kita semua? Santai ya. Benar? Ya. Oke. Sambil coba dulu ya. Ini yang tadi. Tadi seperti ya tidak mau. Oke. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita berada di bulan Agustus. Bulan yang boleh dianggap bulan yang keramat bagi bangsa Indonesia. Keramat itu artinya apa? Karom, mulia. Jadi sesuatu yang dikeramatkan itu dimuliakan, maksudnya karamah itu kemuliaan. Dan kemuliaan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di Muqaddimah UUD 45 bahwasanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bukan. Kemerdekaan kita ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Huriyah, kemerdekaan yang kita peroleh dari jerih payah, pengorbanan, perjuangan para pendahulu kita. Lalu kita pengen berbicara cuma satu hal. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man lam yashkurin nas la yashkurillah." Bahwasanya apabila atau siapa saja yang tidak bisa berterima kasih atau menampakkan syukurnya kepada sesama manusia, berarti syukurnya kepada Allah itu belum diterima. Gitu ya? Ya kurang sempurna. Lalu kepada siapa sih kita harus bersyukur dulu sesama manusia, ini konteks manusia, sebelum kita bersyukur kepada Allah? Yang pertama tentunya orang tua kita, Gus. Manusia tanpa syukur kepada orang tua kita, bahkan tanpa ridho orang tua kita, maka ridhonya Allah tidak akan sampai kepada kita. Ridho Allah, ridho walidain. Dan Allah tidak ridho Allah. Lalu kepada siapa lagi? Kepada guru-guru kita yang telah membimbing kita. Adanya kita sekarang ini, Gus, adanya kita sekarang ini, eksistensi kita sekarang ini, itu bukan karena hasil kita, tapi itu adalah hasil dari orang tua kita mendidik kita dan guru-guru kita mengajari kita sesuatu. Itu hasilnya. Sekarang ini hasilnya. Bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepiawaian kita. Ini semua adalah hasil dari sesuatu yang telah lampau. Gitu. Begitu juga kita berbicara tentang Agustus, kembali konteks, kepada siapa lagi sih kita berterima kasih? Jelas, karena ini bulan Agustus konteksnya, berarti kita harus berterima kasih kepada para pahlawan kita yang telah berjuang, mengorbankan segalanya. Bahkan kita tahu Jenderal Sudirman tatkala masih sakit, dalam keadaan sakit tetap berjuang, tetap memimpin gerilyawan waktu itu dengan pecikan Allah Akbarnya.
Bung Tomo juga dengan pekikan Allahu Akbar, dengan pekikan takbir yang berkumandang terus-menerus membangkitkan semangat para pejuang kita. Dan tentunya sekali lagi kita perlu berterima kasih kepada mereka semua. Lalu bagaimanakah cara kita berterima kasih kepada mereka? Nah, ini yang penting. Ini yang penting. Yang penting ini berarti cara berterima kasih itu banyak. Kita ingat kepada mereka, Uzkuru mahasina mautakum, ingat akan kebaikan-kebaikan orang yang telah mati di antara kalian, khususnya para pahlawan kita. Kita ingat kepada mereka, kita menceritakan tentang perjuangan-perjuangan mereka kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita untuk membangkitkan rasa kebangsaan nasionalismenya. Terus juga wujud terima kasih. Kita mendoakan mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sama juga itu adalah wujud terima kasih kepada mereka. Dan yang paling penting adalah mereka yang telah membukakan pintu kemerdekaan kepada kita, dan kita masuk ke dalam era kemerdekaan ini. Ayo sama-sama, tatkala kita masuk, ayo kita hiasi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang bermanfaat, khususnya untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan dalam mengisi itu pun macam-macam. Orang yang mungkin keahliannya dalam bidang pertanian, ayo isi dengan pertanian. Jadikan negara kita swasembada pangan seperti yang dicanangkan oleh para pemimpin kita terdahulu. Yang pinter mungkin berbicara, ayo jadikan mereka jadi pendakwah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Seru mereka, ajak, dirayu, apalagi dijemput. Untuk apa? Untuk menuju jalan Tuhan. Apa sih jalan Tuhan itu? Jalan yang penuh dengan kedamaian, jalan yang penuh yang menuju kepada kemakmuran, makmur, sejahtera, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada kemiskinan, tidak ada kebodohan, dan lain sebagainya. Itu kita isi itu semua. Bila hikmah, dengan hikmah, mungkin dengan iktibar, dengan gambaran-gambaran kejadian-kejadian yang masa lampau. Itu jadi iktibar kita. Kita ambil segala sesuatu hikmahnya, kullu syai'in hikmah, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Dan juga wa mau'izatil hasanah, dengan kata-kata yang lembut, dengan perumpamaan-perumpamaan yang lembut, dengan ajakan-ajakan yang lembut, dengan wasiat-wasiat yang tidak melukai siapapun. Kita isi dengan itu semua untuk mengisi kemerdekaan yang pintunya telah dibukakan oleh para pejuang kita. Kita 72 tahun sudah merdeka, Gus. 72 tahun, namun apa yang kita rasakan, banyak masih masyarakat kita yang kemiskinan. Tapi kadang-kadang gini, Pak, banyak kadang-kadang teman-teman kita ini kalau sudah peringatan hari kemerdekaan itu justru dangdutan, orkes, terus ya inilah konvoy gitu-gitu. Kira-kira menurut Abah gimana sih? Ya, segala sesuatu yang menunjukkan kebahagiaan itu memang berbeda-beda. Kita juga tidak bisa 100% menyalahkan itu semua. Segala sesuatu tatkala menunjukkan sukacita, memang kadang-kadang tuh ada yang meloncat gembira, hore, ada yang bisa tepuk tangan, ada yang cuma tersenyum tatkala bahagia. Nah, itulah fenomena yang sekarang ini berada. Namun kita yang mengerti, jangan sampai ikut seperti itu juga. Ayo, misalnya malam 17 Agustus yang biasa kita menghamburkan duit untuk orkes, ini segala sesuatu, bahkan nanti akan ada keributan. Ayo, malam 17 tahun ini ayo kita bikin acara Zikir Akbar. Nah, itu kayaknya menarik ya itu. Nah, Zikir Akbar, euforia gitu-gitu ya, kan. Zikir Akbar kapan perlu, ayo kumpulkan teman-teman kita Gus yang punya bakat teater. Iya, Pak. Teater kumpulkan. Kita bikin teater mini lah. Bagaimana perjuangan mereka. Misalnya tatkala membawa bambu runcing, memetikan Allah Akbar, ada Belandanya, kayak teater apa? Sandiwara. Nah, kita tampilkan drama gitu ya. Tampilkan drama gitu, drama. Tampilkan saya dalam 17 Agustus itu apa? Membangkitkan kembali kepada yang hadir nasionalis, bagaimana mereka berjuang dulu.
dengan kelaparan, mungkin dalam drama itu ada yang kelaparan, dengan bau runcing, Iya. dengan baju yang lusuh, dengan keadaan yang kotor dekil, dengan memegang perutnya kelaparan, namun tetap berjuang untuk melawan penjajah. Itu, aduh. Ini Bisa. sharing yang luar biasa nih. Kita juga bikin zikir, ya, tahlil untuk mendoakan mereka. Betul. Segala sesuatu macam Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tuhan pun, Allah pun dalam Al-Quran mengatakan, ya Allah ampuni kami. Dan juga ampuni orang-orang yang sudah terdahulu daripada kami dalam hal iman. Nah, dalam hal perjuangan ini juga kita harus begitu. Siapapun, masalah nanti, siapapun mereka, apapun agama dan etnis mereka, yang penting kita mendoakan. Betul. Dan khususnya kalau kita muslim, untuk pejuang-pejuang kita yang muslim. Kepada yang non muslim apakah kita tidak mendoakan? Doakan juga, cuman ada lagi kan yang seiman dengan mereka, mereka yang mendoakan lebih kuat lagi gitu loh, lebih fokus lagi. Kita kan umum, nah, makanya itu dikatakan haul jamak, tahlil jamak untuk semua. Siapapun dia, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah diperbuatnya, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka semua, para pejuang-pejuang kita, dan juga kepada para keturunan pejuang-pejuang kita ini. Kita harus tahu juga, makanya setiap 17 Agustus kadang-kadang veteran kita panggil. Padahal veteran kita panggil itu, ayo tanya di mana rumahnya, di mana nanti, bagaimana anak-anaknya, bagaimana pendidikannya, apakah sudah dalam taraf yang bagus mereka. Ayo 17 Agustus tahun 2017 ini, ayo kita buka. Kita mulai dari situ. Gimana? Kita harus banyak memahamkan kembali masyarakat. Iya dong. Begini loh sebenarnya bangsa kita Begini. Nah, gitu loh. Ayo, pemuda-pemuda yang mau bergabung, ayo silakan.